Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di Sutradara Film, channel yang berisi alur cerita dari film-film lokal maupun internasional. Seperti pada video kali ini, Sutradara Film akan membahas sebuah film bergenre drama action petualangan yang dirilis pada tahun 2012. Dan inilah cerita. Diawali dengan sebuah organisasi bernama Kriptozoologi yang membentuk kelompok tim ekspedisi yang dipimpin oleh seorang ahli zoologi bernama Jonathan untuk meneliti sosok binatang purba, yaitu Plesiosaurus atau dinosaurus sejenis reptil purba air. Mereka menamai ekspedisi ini dengan nama The Dinosaurus Project, dan ada seorang pria bernama Luke, anak kandung Jonathan, yang ingin ikut dalam ekspedisi ini, tetapi Jonathan tidak mengizinkannya. Luke pun menjadi merasa kecewa dengan keputusan ayahnya tersebut. Ekspedisi ini berlokasi di Kongo, yang merupakan negara Afrika bagian tengah, yang menjadi tempat ditemukannya penampakan reptil purba air itu. Dalam ekspedisi ini, Jonathan ditemani oleh Charlie yang merupakan asisten Jonathan, dan ada Liz, sang ahli medis. Kemudian ada kru TV yang terdiri dari kameramen dan boomer yang akan mendokumentasikan perjalanan dalam ekspedisi mereka. Tiba di Kongo, Luke diminta untuk tetap tinggal di hotel sampai tantenya datang menjemput. Karena selama ekspedisi ini Luke sudah dititipkan kepada tantenya. Tapi di situ malah terjadi perdebatan kecil ketika Jonathan menolak permintaan Luke untuk ikut ekspedisi karena sangat berbahaya dan Jonathan khawatir akan keselamatan Luke, putranya itu. Setibanya di lapangan udara, mereka bertemu dengan seorang wanita bernama Amara yang akan menjadi petunjuk jalan karena hutan ini sangat luas. Dan lokasi yang akan mereka datangi berada di tengah-tengah hutan belantara yang sangat jarang dikunjungi wisatawan. Jonathan dan tim pergi menggunakan helikopter dan terlihat sudah berada dalam penerbangan menuju lokasi. Namun Jonathan terkejut saat mengetahui jika Luke, putranya, diam-diam ikut bersembunyi di ruangan bagasi. Entah bagaimana caranya dia bisa ada di sana, tetapi sang pilot tidak bisa putar balik karena bahan bakarnya tidak akan cukup. Dan di sini lagi-lagi sang ayah memarahi Luke yang keras kepala untuk ikut dalam ekspedisi ini. Luke juga membawa beberapa perangkat kamera untuk merekam semua aktivitasnya. Saat helikopter terbang tepat di atas desa kecil tradisional, muncullah beberapa binatang terbang yang mirip seperti burung. Dan ketika binatang-binatang itu mendekat, tiba-tiba helikopter mereka menabrak salah satu binatang yang membuat helikopter tersebut jatuh di tengah hutan, di mana pilot dan kopilot tewas dalam kejadian itu. Sedangkan yang lainnya berhasil selamat dan terpaksa harus bertahan di hutan ini sampai tim evakuasi datang menjemput. Setelah tiba di desa tradisional, mereka tidak melihat satu orang pun yang tinggal di sana, dan karena hari mulai gelap, Jonathan dan tim memutuskan untuk tinggal di salah satu gubuk yang ada di sana. Kemudian Luke memberi sedikit kontribusi dengan memasang kamera sensor gerak yang bisa merekam secara otomatis apabila ada pergerakan di luar sana. Stok makanan pun dirasa akan cukup untuk mereka bisa bertahan selama beberapa hari, hingga untuk sementara waktu semuanya masih aman terkendali. Saat malam hari tiba, kamera sensor itu tiba-tiba menyala saat ada pergerakan di luar sana. Dan ternyata ada beberapa makhluk terbang yang tadi siang sempat muncul hingga menjadi penyebab jatuhnya helikopter. Hal itu membuat Jonathan dan tim segera berlarian saat makhluk tersebut masuk ke dalam gubuk. Liz pun tewas saat insiden tersebut. Di depan kamera, Luke bercerita mengenai dirinya yang mungkin tidak bisa pulang kembali ke rumah. Dan saat itulah Jonathan menghampiri Luke untuk meminta maaf atas semua sikapnya yang sering memarahinya.
karena begitu sayang kepada anaknya itu. Tapi Luke seperti masih kecewa. Hal itu bisa dilihat dari raut wajahnya yang masih terlihat murung. Saat itulah mereka melihat ada pergerakan di antara semak-semak disusul dengan sesuatu yang menabrak perahu mereka, membuat Jonathan dan tim segera menyisi untuk membetulkan perahu yang bocor. Mereka pun mendirikan tenda dan memutuskan untuk bermalam di tepi sungai, di mana Luke terlihat masih menggenggam ponselnya yang dianggap menjadi satu-satunya alat yang bisa membawa mereka pulang. Jonathan dan tim pun makan malam bersama dengan Amara yang menceritakan awal penampakan makhluk purba muncul di mana warga lokal mempercayai kemunculan makhluk purba ini disebabkan oleh penerbangan pohon secara besar-besaran yang dilakukan oleh banyak perusahaan besar. Tiba-tiba mereka dikejutkan oleh kemunculan seekor dinosaurus berjenis Dilophosaurus yang memiliki sirip yang bisa buka tutup di bagian kepalanya. Lalu Luke pun sempat memberi beberapa permen coklat sebelum akhirnya kembali pada kelompoknya. Pagi pun tiba, Dilophosaurus yang semalam pun datang kembali setelah ketagihan permen coklat yang diberi Luke. Kemudian Charlie berusaha untuk mengalihkan perhatian agar Luke bisa memasang kamera pada tubuh Dilophosaurus tersebut. Mereka semua benar-benar kagum saat melihat Dilophosaurus itu bisa berenang dan menyelam di dalam air. Setelah beberapa saat terus memantau, akhirnya ditemukan sebuah goa yang menjadi jalan masuk dan keluar para dinosaurus itu. Tapi karena jarak yang terlalu jauh, kamera pun mati akibat sinyalnya tidak terjangkau. Di sini terjadi sedikit perdebatan antara Charlie dan Jonathan, di mana Charlie sangat berambisi untuk terus melanjutkan ekspedisi ini dan mendukung Luke yang sama-sama penasaran kemana perginya Dilophosaurus tersebut. Sedangkan Jonathan yang menjadi pemimpin ekspedisi itu ingin segera pulang karena keselamatan Luke putranya jauh lebih penting, meskipun dia menyadari ekspedisi itu juga penting. Amara pun satu pendapat dengan Jonathan dan merasa bahwa apabila ekspedisi ini terus dilanjutkan hanya akan membahayakan mereka semua. Pada akhirnya mereka semua pun sepakat untuk pulang. Jonathan dan yang lain berada di perahu paling depan, sementara Luke dan Charlie berada di perahu belakang. Setelah menemukan sinyal, mereka kembali memantau pergerakan si Dilophosaurus dan mereka melihat ada induk Dilophosaurus yang sangat besar. Membuat mereka semakin penasaran dan yakin bahwa gua itu merupakan satu-satunya jalan masuk untuk mereka bisa melihat sendiri tentang apa yang menjadi tujuan dari ekspedisi ini. Kemudian terjadi insiden kecil saat melewati arus kencang di mana Charlie dan Luke harus terpisah dari Jonathan yang secara kebetulan berada di perahu belakang dan membuat mereka masuk ke dalam goa. Lalu Jonathan dan yang lainnya pun tidak memiliki pilihan lain selain menyusul mereka berdua. Dan ternyata ada sebuah sungai kecil yang diapit oleh tebing bebatuan yang sangat indah. Tak lama muncullah Jonathan dan kawan-kawan yang berhasil menyusul. Kemudian setelah lebih dulu sampai di daratan, Charlie pun terus berjalan ke dalam hutan tanpa menunggu yang lain. Karena tak ingin sendirian, Luke dengan terpaksa terus mengikuti Charlie hingga sampai di sebuah lokasi yang terdapat lubang guanya. Di sini Charlie mendorong Luke jatuh ke dalam gua tersebut sesaat setelah ponselnya sudah berada di genggamannya. Beruntung, Luke masih hidup dan tidak mengalami cedera sedikit pun, sementara Jonathan, Amara, dan si Boomer baru saja tiba di daratan dengan perahu yang masih utuh. Ketika Jonathan ingin pergi ke dalam hutan menyelamatkan putranya, Amara memilih untuk tidak ikut dan tetap pada rencananya, yaitu pulang menggunakan perahu dan mengikuti arus sungai setelah merasa bahwa tempat ini terlalu berbahaya untuk keselamatannya. Luke yang masih sendirian dan hanya bisa berbicara dengan kameranya, dia pun dikejutkan oleh kemunculan Dilophosaurus yang kemarin dia kasih permen. Dan ketika Luke merasa ada sesuatu yang bergerak di balik semak-semak,
Dia pun mencoba mencari tahu itu, dan ternyata itu adalah dinosaurus terbang sejenis Pteranodon yang kemarin sudah menjatuhkan helikopternya. Ketika Luke sedang terdesak, tiba-tiba muncullah si Boomer dan Jonathan yang berhasil menyelamatkannya. Si Boomer masih kesal atas kematian rekan kameramennya, membuat dia memutuskan untuk terus mengejar para Pteranodon itu, hingga tak sengaja membawanya ke habitat yang menjadi tempat tinggal mereka. Si Boomer pun tewas. Luke dan Jonathan terus menyusuri hutan hingga sampai di sebuah lembah yang tak pernah mereka lihat sebelumnya. Dan tak lama terjadilah longsor batu yang membuat dirinya harus bergelantung di tepi jurang. Dan ternyata longsor itu bukanlah longsor alami, melainkan dibuat oleh si Charlie yang sengaja ingin mencelakakan mereka berdua. Jonathan pun tak bisa bertahan hingga dirinya harus tewas jatuh dari tebing. Tak punya pilihan lain, Luke terpaksa kembali ke dalam hutan memasuki sarang atau tempat tinggalnya Dilophosaurus yang pernah dia beri makan. Tak lama muncullah Charlie yang berhasil mengejarnya dan masih berambisi untuk melenyapkan Luke, supaya dirinya menjadi satu-satunya orang yang bertahan dalam proyek ini. Saat itulah muncul si Dilophosaurus yang datang hanya untuk meludahi Luke dan kembali pergi begitu saja. Awalnya Luke merasa tersinggung dengan sikap Dilophosaurus tersebut yang tidak memiliki sopan santun. Tapi tak lama Luke akhirnya mengerti bahwa tujuan si Dilophosaurus meludahinya adalah agar induk si Dilophosaurus itu menganggap bahwa Luke adalah teman anaknya. Charlie akhirnya tewas dilahap, sementara Luke pergi ke lembah dan menyadari bahwa tempat ini adalah lokasi yang menjadi habitat para dinosaurus yang masih bertahan selama jutaan tahun dengan fakta bahwa dia tidak bisa kembali pulang. Luke pun mengumpulkan semua hard drive kamera milik para kru termasuk kameranya sendiri dan melemparkannya ke bawah air terjun, berharap ada orang yang akan menemukannya. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan ragu untuk klik subscribe karena kedepannya akan ada cerita-cerita lain yang lebih seru. Jangan lupa like dan komennya juga. Dukung terus channel ini supaya bisa maju dan berkembang. Terima kasih telah menonton video ini. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.